Halo semuanya, perkenalkan saya Angela Sarasati, kalian bisa panggil saya Lala. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah topik yang lumayan penting, yaitu memahami pertumbuhan bisnismu. Jadi kita akan ngomongin tentang pertumbuhan bisnis. Kenapa topik ini penting? Karena nanti ketika kalian udah mulai bikin bisnis, udah mulai jalan bisnisnya, terus udah mulai ngoperasiin day-to-day basis, kalian akan menghadapi keadaan bisnis yang terus bertumbuh kan. Nah, tahapan-tahapan ini nanti akan kalian hadapi seiring dengan bertumbuhnya bisnis kalian. Kita akan mengenal tahapan-tahapan ini sebagai stages of organizational growth. Nah, stages of organizational growth ini ada 7. Cuman pada bahasan kali ini kita akan berfokus ke 4 stages yang pertama atau 4 tahapan yang pertama. 7 tahapan ini apa aja sih? 7 tahapan perkembangan organisasi atau bisnis. Nah, untuk tahap yang pertama itu dikenal sebagai tahap new venture. Nah, yang tahap kedua selanjutnya adalah expansion. Tahap yang ketiga itu adalah professionalization. Tahap yang keempat itu adalah consolidation. Nah, 4 tahap ini nanti yang akan kita bahas secara detail. Kemudian, tahap selanjutnya, tahap yang kelima itu adalah diversification. Tahap keenam itu adalah integration. Dan tahap yang ketujuh adalah decline and revitalization. So, let's get started. Nah, 4 tahapan yang pertama tadi, new venture, expansion, professionalization, sama consolidation, itu cara nentuinnya kayak gimana? Nggak mungkin dong kita ujuk-ujuk ngeklaim bahwa kita lagi ada di tahap 2 atau tahap 3, padahal sebenarnya kita ada di tahap 1. Nah, untuk ngukur perusahaan kita ada di tahap berapa, itu tuh ada cara kualitatifnya. Kalau bisnis, itu bisa diukur pakai pendapatan tahunannya. Jadi pendapatan rata-rata tahunannya gitu deh. Kalau untuk organisasi nirlaba, itu bisa dipakai anggaran tahunannya. Jadi ini jadi cara kualitatif untuk nentuin organisasi kamu, bisnis kamu, itu lagi ada di fase yang mana, kayak gitu. Sekarang, berapa sih pendapatan tahunannya? Untuk bisnis kita itu dikategorikan sebagai stage 1 yaitu new venture, kemudian stage 2 yaitu expansion, stage 3 professionalization, dan stage 4 consolidation. Berapa sih pendapatan tahunannya? Nah, kalau untuk stage 1 yaitu new venture, pendapatan dari bisnis kita itu antara 0 sampai dengan 1 juta dolar per tahun. Ini sebenarnya angka yang lazim dipakai di Amerika ya. Kalau di Indonesia disesuaikan aja lah ya. Kalau di sana ukuran bisnisnya seperti itu kayak gitu. Nah, di tahap yang kedua, tahap expansion itu adalah ketika sebuah organisasi atau bisnis laba tahunannya revenue pendapatan ya. Pendapatan tahunannya itu antara 1 juta dolar sampai dengan 10 juta dolar. Kemudian yang ketiga, di tahap professionalization itu bisnis ada pada pendapatan 10 juta dolar sampai dengan 100 juta dolar. Nah, di tahap yang keempat itu tahap consolidation, sebuah bisnis itu revenue-nya antara 100 juta dolar sampai dengan 500 juta dolar. Jadi tahap 1 tadi 0 sampai 1 juta, tahap kedua tadi 1 juta sampai dengan 10 juta, tahap ketiga itu 10 sampai dengan 100 juta, dan tahap yang keempat itu 100 juta sampai dengan 500 juta. Ini dolar ya satuannya. Jadi kalau mau ngukur bisnis kita yang base-nya di Indonesia nanti dikonversi ke rupiah. Sebenarnya ini bukan angka yang saklek sih, cuman rata-rata seperti itu gitu. Dari tahapan-tahapan ini, dari 4 tahapan itu, kita sebutnya sebagai first 4 stages of organizational growth. Tantangan-tantangan atau masalah-masalah yang dihadapi itu nanti beda-beda. Jadi stage 1 ketika kalian ada di stage new venture itu masalahnya akan beda sama yang akan dihadapi di stage 2. Begitupun ketika stage 2 dan stage 3, stage 3 dan stage 4 dan seterusnya. Jadi tantangannya beda-beda, agenda yang harus difokuskannya pun beda-beda. Nah, sekarang kita masuk ke stage 1 yaitu new venture. New venture itu kalau secara harfiah di cari padanan dalam bahasa Indonesianya itu adalah bisnis baru ya. Jadi pada stage 1 ini itu artinya kan kamu baru memulai bisnis. Hal-hal apa aja yang nanti akan kalian hadapi ketika kalian ada di fase ini. Nah, di fase ini, di fase new venture, masalah-masalah apa yang harus kita fokuskan
ketika kita ada di stage ini, yang pertama itu adalah kita harus identify and define a market. Jadi kita harus mengidentifikasi dan ngedefinisiin market kita tuh akan seperti apa sih, kayak gitu. Terus yang kedua itu di atasnya identify and define a market. Nah, setelah itu baru agenda yang harus kalian fokusi adalah ngedevelop produk dan service. Setelah kalian mengidentifikasi market kalian ya. Oke, pada stage 1 yaitu new venture, di sini itu kalian pertama banget mau bikin bisnis. Jadi kalian lagi semangat-semangatnya nih untuk nge-create produk and service yang akan rilis ke pasar gitu. Di stage 1 ini itu adalah stage ketika dimulainya sebuah usaha. Nah, stage 1 ini biasanya terjadi sejak bisnis itu revenue-nya antara 0 sampai dengan $1 juta untuk bisnis produk. Kalau untuk bisnis jasa itu boleh di bawah itu, bisa di bawah itu rata-rata ya. Dan ini nggak saklek, sekali lagi nih nggak saklek. Kalau bisnis jasa itu rata-rata mereka antara 0 sampai dengan $300.000 pendapatan tahunannya. Itu mereka masuk ke bisnis yang ada di stage 1 yaitu new venture. Nah, pada tahap 1 ini, organisasi bisnis kalian itu harus fokus sama hal-hal yang penting di awal. Apa yang penting di awal? Pertama, ngidentifikasiin market. Dan yang kedua, baru ngedevelop produknya. Jadi market dulu, baru produknya. 2 tugas tadi, yaitu yang pertama ngidentifikasiin pasar, kemudian yang kedua itu adalah baru develop produknya, baru ngedesain produknya. Ini merupakan 2 tugas terpenting untuk memulai bisnis. Kenapa kayak gitu? Karena kalau nggak ada 2 ini, bisnis kalian nggak ada dong. Kayak nggak ada marketnya dan nggak ada yang dijual. Bisnis kalian nggak ada. Jadi 2 ini harus yang difokusin yang akan difokusin pertama kali kalian bikin produk. Sebenarnya untuk market research, bahasan tentang market research, kalian bisa lihat di video yang lain, ada bahasan tentang market research yang lebih mendalam dan komprehensif. Nah, untuk mencapai kedua agenda tadi, yaitu identifikasi pasar, identifikasi market, serta ngedesain dan mendevelop produk, itu tuh ada satu tools yang kalian bisa pakai agar efektif untuk mencapai target tadi gitu ya. Mencapai target identifikasi pasar secara optimal dan mendevelop produk secara maksimal. Nah, tools ini lazim dikenal sebagai The Business Model Canvas, atau kita akan sebutnya sebagai BMC. Nah, BMC ini merupakan alat yang strategis untuk mengidentifikasi dan mengkomunikasikan ide dan konsep bisnis kamu. Ini tuh bentuknya dokumen 1 halaman gitu yang akan kalian pakai untuk menyusun gagasan secara koheren. Jadi nanti integrated gitulah antara satu komponen dan komponen yang lainnya. Bentuknya cuma 1 halaman tapi udah sangat-sangat padat si BMC ini. Nah, ini gambarnya, bisnis model canvas itu seperti ini. Ada banyak komponen di dalamnya yang harus kita isi, yang harus kita definisikan seiring dengan kita merancang bisnis kita. Sekarang kita bahas secara singkat ya, kalian pasti udah banyak lah yang tahu tentang ini. Yang pertama itu tentang customer segments. Dari yang paling kanan dulu ya, customer segments itu yang pertama kali harus kalian definisikan. Siapa sih market kalian, siapa sih customer potensial kalian, definisiin mereka di komponen yang pertama ini. Kemudian setelah mendefinisikan customer segments, barulah kita akan bisa definisiin value proposition untuk customer segments ini. Value proposition apa yang akan kita tawarin, atau nilai apa yang akan kita tawarkan dalam bentuk produk atau jasa. Jadi kita punya nilai apa nih dalam produk atau jasa kita. Kemudian yang ketiga itu adalah customer relationship. Relationship atau hubungan seperti apa yang akan terjalin antara kita, bisnis, sebagai pemilik bisnis, dan konsumen. Terus yang keempat, kita bisa ngedefinisiin channels. Jadi kanal-kanal apa yang akan menjadi tempat distribusi yang akan menjadi sarana distribusi dari bisnis kita. Kemudian setelah channels, itu kita bisa masuk ke revenue streams. Revenue streams itu adalah sumber penghasilan bisnis kita itu dari mana aja. Kemudian yang keenam itu adalah key resources. Key resources itu adalah sumber daya kunci.
Jadi, bisnis kita ini sumber daya utamanya apa aja, kita list. Kemudian yang ketujuh itu adalah key activities. Jadi, aktivitas-aktivitas utama dalam bisnis kita tuh apa aja nantinya. Dan yang kedelapan itu adalah key partners. Nah, key partners itu sendiri isinya nanti adalah mitra-mitra utama yang akan bekerja sama sama bisnis kita. Itu nanti kita definisiin mereka siapa aja. Terus yang terakhir itu adalah cost structure. Jadi pembiayaan bisnis kita, pendanaan bisnis kita itu nanti akan seperti apa, kayak gitu. Kalau masih bingung, kita coba membahas contohnya aja ya. Jadi bisnis model Canvas ini kita langsung aja case study gitu ya. Oke, biar gampang dipahami, biar lebih mudah kalian untuk mencerna bisnis model Canvas ini, makanya kayak gimana sih? Kita coba ngimplementasiin sebuah bisnis ke tools ini gitu ya. Jadi ceritanya saya mau bikin bisnis cookies gluten free. Jadi saya kan hobi masak nih, dan saya lagi pengen bikin bisnis cookies yang gluten free. Itu cara bikin bisnis model Canvasnya kayak apa? Nah, yang pertama, saya harus mendefinisikan customer segments dari bisnis cookies gluten free saya itu siapa aja. Nah, semuanya contohnya orang yang akan tertarik atau orang yang membutuhkan cookies yang gluten free itu adalah yang satu, dia concern akan kesehatan. Jadi itu customer potensial saya yang pertama. Kemudian yang kedua, orang yang menderita diabetes, entah yang tahap awal, sedang, atau lanjut. Mereka kan butuh untuk mengkonsumsi produk-produk yang rendah gula atau bahkan gluten free gitu ya, yang apa namanya, yang nggak ada kandungan gula sama sekali gitu. Nah, yang ketiga itu bisa aja customerku itu adalah orang-orang yang sedang melakukan diet, jadi yang sedang diet gitu. Nah, yang keempat, yang jadi customer segment aku, yang aku sasar untuk produkku bisa mereka konsumsi, itu adalah orang yang menderita obesitas. Karena kan orang yang menderita obesitas cenderung untuk menghindari mengkonsumsi gula, karbo yang berlebih, dan sebagainya, kayak gitu. Jadi, untuk produk aku atau bisnis aku yang gluten free itu tadi, customer segments-nya bisa aku breakdown sebagai seperti itu tadi gitu loh. Orang yang concern akan kesehatan, kemudian orang yang menderita diabetes, kemudian pelaku diet, terus yang terakhir adalah penderita obesitas, kayak gitu. Kemudian yang kedua, kita kan tadi setelah mendefinisikan customer segments kita, baru tuh kita definisiin value proposition dari produk kita tuh apa aja, kayak gitu kan. Yang pertama itu adalah produk saya ini camilan, tapi sehat. Jadi dia adalah camilan yang sehat. Orang kan suka tuh cemil-cemil sambil melakukan aktivitas kayak tonton TV sambil cemil-cemil, kemudian ngobrol sama keluarga sambil makan camilan kayak gitu. Cuman kadang kan kita merasa berdosa nyemil setiap saat, tapi nggak tahu camilan itu sehat atau enggak kayak gitu kan. Nah, saya bikin camilan yang sehat, jadi ketika kalian mengkonsumsinya nggak usah ada rasa-rasa berdosa di situ kayak gitu. Jadi itu bisa jadi satu nilai yang saya tawarkan untuk konsumen. Kemudian yang kedua, udah pasti bebas gula, jadi ini aman untuk penderita diabetes. Value proposition yang kedua itu adalah bebas gula kayak gitu. Kemudian yang ketiga, karena dia cookies, jadi dia tinggi serat, bikin kita kenyang, memenuhi kebutuhan akan karbohidrat kayak gitu. Terus yang terakhir, ini aman untuk dikonsumsi penderita diabetes. Biasanya kan penderita diabetes nggak bisa tuh mengkonsumsi yang namanya camilan manis-manis, terus nggak bisa mengkonsumsi makanan secara umum lah yang manis kayak gitu kan. Nah, saya bikin cookies yang rasanya tetap sama seperti cookies pada umumnya, tapi dia gluten free, dia tidak ada kandungan gulanya, jadi aman untuk dikonsumsi sama penderita diabetes. Kayak gitu kurang lebih ketika saya harus mendefinisikan value proposition apa yang ada pada bisnis cookies gluten free yang saya rancang. Kayak gitu. Yang ketiga yang harus saya breakdown itu adalah customer relationship. Jadi relasi seperti apa yang ingin saya bangun antara saya sebagai pemilik bisnis atau bisnis saya dengan customer, dengan konsumen saya. Nah, tadi untuk bisnis saya yaitu cookies gluten free, saya akan membangun customer relationship berupa
akan selalu mempertahankan produk mempertahankan kualitas produk, karena itu bisa jadi merupakan satu hal yang selalu bikin konsumen tuh balik lagi. Terus yang kedua, saya akan melakukan inovasi produk. Jadi itu juga merupakan salah satu customer relationship yang bisa uh, dibangun agar supaya mereka keep coming back gitu loh, kayak mereka balik lagi untuk produk-produk baru, untuk inovasi-inovasi baru. Nah, yang ketiga, customer relationship saya akan membuka program membership. Jadi untuk yang member bisa dapat potongan harga atau bisa mendapatkan tawaran-tawaran lebih dulu daripada mereka yang tidak member. Itu bisa jadi salah satu cara kalian membangun customer relationship dengan customer kalian. Kemudian kita lanjut ke komponen selanjutnya, yaitu channels. Channels itu adalah kanal-kanal untuk mendistribusikan produk kita. Kita mau jualin produk kita via apa sih? Kalau saya sebagai penjual cookies gluten free, saya akan mendistribusikannya melalui satu, sosial media, terus marketplace, terus yang ketiga lewat bazar, kayak gitu. Terus yang selanjutnya, komponen selanjutnya adalah revenue streams ya, revenue streams. Nah, revenue atau pendapatan dari bisnis saya itu bisa saya dapatkan dari mana aja. Itu cuma satu revenue streams-nya, yaitu penjualan langsung ke end customer, karena saya jualnya kan langsung ke end customer ya. Kemudian yang selanjutnya adalah komponen selanjutnya itu adalah key resources. Nah, di sini sumber daya apa aja yang penting bagi kelangsungan bisnis saya. Yang pertama tentunya intelektual. Saya sebagai, misal saya chef nih, jadi key resources-nya saya sendiri gitu, intelektualitas saya sebagai chef. Kemudian yang kedua itu adalah produksi, kemudian buruh karyawan untuk produksi, dan yang selanjutnya itu adalah permodalan. Itu merupakan key resources dari aktivitas bisnis saya. Terus yang komponen selanjutnya itu ada key activities, aktivitas kunci apa yang sangat penting untuk keberlangsungan bisnis saya. Yang pertama itu pengadaan bahan baku, udah pasti. Kemudian produksi, kemudian distribusi, kemudian yang terakhir adalah pengembangan produk. Jadi itu key activities dari bisnis cookies gluten free saya. Terus komponen selanjutnya yang bisa kita definisikan lagi adalah key partners atau mitra-mitra yang akan bekerja sama dengan bisnis kita. Itu siapa aja? Kalau bisnis cookies gluten free saya, key partnersnya adalah satu, pemasok bahan baku, kemudian pemasok kemasan juga, terus yang selanjutnya itu adalah kurir logistik, karena saya akan menjual produk saya ini sebagian besar via online gitu ya, via sosial media dan marketplace. Kemudian, nah yang terakhir itu bisa jadi key partner saya adalah komunitas. Jadi saya bisa masuk ke komunitas-komunitas karena produk saya kan lumayan unik gitu ya, maksudnya lumayan dibutuhkan atau diinginkan oleh komunitas-komunitas tertentu, seperti contohnya penggiat olahraga, kemudian komunitas yang saling sharing tentang tips diet dan sebagainya. Saya bisa masuk ke situ. Jadi itu list untuk key partners dari bisnis cookies gluten free saya. Nah, komponen yang selanjutnya itu adalah cost structure atau struktur biaya. Struktur biaya ini adalah rincian dari biaya-biaya yang akan kita keluarkan, yang akan bisnis kita keluarkan untuk menjalankan key activities yang tadi udah saya sebutkan dalam rangka menghasilkan value proposition. Value proposition itu nilai yang saya tawarkan untuk konsumen yang di awal tadi loh. Nah, untuk cost structure dari bisnis cookies gluten free saya itu, yang pertama, saya harus mengeluarkan yang namanya biaya investasi. Jadi saya harus invest untuk membeli peralatan produksi cookies. Terus yang kedua itu biaya yang harus dikeluarkan juga adalah biaya produksi. Kemudian yang ketiga itu biaya operasional. Saya juga butuh untuk membayar karyawan, kemudian orang-orang yang mensupport bisnis saya seperti kurir dan kawan-kawan. Kemudian yang terakhir itu adalah biaya tetap. Biaya tetap itu biasanya berupa listrik, air, dan segala macam. Nah, kurang lebih seperti itu kalau bisnis model Canvas itu diaplikasiin untuk ngedefinisiin bisnis kamu.
pertama kali kamu bikin bisnis, bikinlah bisnis model canvasnya biar kamu bisa dapat big picture dari bisnis kamu itu kayak gimana, kayak gitu. Kalau tadi kita ngomongin tentang bisnis model canvas, selanjutnya kita akan ngezoom in sedikit ke komponen-komponen dari bisnis model canvas yang sangat penting. Ada 2 komponen yang sangat penting di bisnis model canvas. Nah, kedua komponen yang penting di bisnis model canvas ketika kita ada di stage pertama dalam organizational growth itu adalah customer segments dan value proposition. Jadi dua komponen ini itu penting dalam rangka agenda kita di stage 1 organizational growth. Nah, 2 komponen ini tuh versi zoom in-nya dari bisnis model canvas kan, yang kita akan sebut sebagai value proposition canvas. Jadi kalau tadi bisnis model canvas itu isinya komponen-komponen yang 9 tadi, kalau kita zoom in cuman kedua komponen yaitu market segments sama value proposition, kedua komponen ini tuh namanya adalah value proposition canvas atau VPC. Kita nanti akan sebutnya sebagai VPC, gitu ya. Nah, berarti kita udah punya 2 tools kan yang bisa kita pakai untuk nge-kickstart bisnis kita. Nah, canvas ini kita jadiin tools tuh untuk definisiin bisnis kita, untuk nyari customer segments yang cocok dengan bisnis kita, kemudian untuk dari customer segments itu kita nge-develop produk yang value proposition-nya diinginkan dan dibutuhkan oleh customer tersebut. Nah, si canvas ini tadi, bisnis model canvas sama value proposition canvas, itu tools yang sangat penting untuk nge-kickstart bisnis. Jadi, kalian di awal harus pay attention sama tools ini gitu. Terus kita akan bahas lebih jauh lagi tentang value proposition canvas ya. Jadi value proposition canvas isinya kan customer segments sama value proposition kan. Customer segment sama value proposition. Ini tuh yang kita ambil dari business model canvas. Nah, 2 hal ini tuh penting banget untuk ngejar agenda pada stage 1 perusahaan. Jadi ini tuh merupakan aktivitas-aktivitas yang penting untuk bikin kita ketika ada di stage 1 perusahaan ini jadi kuat dan bisa lanjut ke stage selanjutnya kayak gitu. Oke, jadi pada value proposition canvas kita kan punya komponen customer segments dan value proposition. Yang bagian customer segments ini kita bisa sebut sebagai customer profile. Kemudian value proposition kita nanti akan sebut sebagai value map. Jadi di sini ada customer profile dan di sini adalah value map. Nah, customer profile ini bakal kita pakai untuk nge-observe customer. Mereka tuh ngapain aja sih, aktivitas apa yang mereka lakukan, sehingga nanti kita bisa nge-create produk setelah kita nge-observe customer profile. Terus kita bikin value map untuk nge-create produk dari bisnis kita kayak gitu. Nah, kedua hal ini, customer profile untuk kita observe dan value map untuk kita create produknya, itu adalah kegiatan-kegiatan yang harus kita lakukan untuk mencapai kondisi yang dinamakan fit. Kayak gitu. Jadi, customer profile kita observe, kemudian kita bikin value map untuk nge-create produk untuk mencapai kondisi yang namanya fit. Kayak gitu deh. Nah, sekarang kita akan bahas lebih jauh tentang customer profile. Nah, jadi ada 3 kan, ada customer profile, ada value map, di tengahnya ketika mereka bertemu, mereka akan fit. Kayak gitu. Sekarang kita bahas customer profile itu kayak gimana sih. Nah, customer profile itu sendiri apa sih? Apa yang harus kita lakukan untuk ngedefine customer profile ini? Apa yang harus kita cari tahu untuk ngedefine customer profile ini? Komponen yang pertama yang harus kita definisiin, harus kita list, itu adalah customer jobs, atau sering disebut juga dengan job to be done. Nah, pada bagian customer profile, kalian tuh harus ngedefinisiin apa yang namanya job to be done. Nah, job to be done, kalau secara harafiah kita translate ke bahasa Indonesia tuh artinya ya aktivitas yang dilakukan gitu ya, aktivitas yang harus dilakukan. Tapi daripada bingung nanti aku kasih contoh di belakang. Cuman ini namanya adalah job to be done. Jadi kita ngedefinisiin aktivitas apa yang akan dilakukan oleh customer. Itu nanti aktivitas yang akan kita fasilitasi via
bisnis kita via produk atau jasa kita kayak gitu. Nah, job to be done itu sendiri ada job to be done primer sama sekunder. Nah, yang primer ini, yang primary job to be done itu adalah hal-hal penting yang akan dilakukan oleh pelanggan. Nah, yang sekunder ini hal-hal lain yang menyangkut hal penting tadi kayak gitu. Terus di job to be done itu tuh ada beberapa aspek. Ada aspek fungsional sama aspek emosional. Jadi yang fungsional itu yang mensupport job to be done itu secara fungsional. Kalau emosional itu lebih ke perasaan, lebih ke emosi, vibe yang mendukung orang ketika melakukan pekerjaan itu kayak gitu. Nah, di aspek emosional ini tentang job to be done tadi itu tuh ada dimensi personal sama dimensi sosial. Kalau personal itu kita attach langsung ke diri kita. Nah, kalau aspek emosional yang dimensi, nah kalau dimensi sosial itu lebih ke gimana kita berasumsi tentang persepsi orang lain melihat kita, atau persepsi sosial melihat kita ketika kita melakukan aktivitas tersebut kayak gitu. Itu ya, yang pertama kita definisiin job to be done-nya tuh apa kayak gitu. Nah, yang kedua itu adalah pains. Pains itu digambarkan sebagai situasi-situasi yang tidak nyaman, hal-hal negatif atau resiko yang tidak diinginkan ketika melakukan job to be done. Tahu kan, jadi hal negatif, kemudian nggak enaknya tuh apa, tantangannya tuh apa ketika harus ngelakuin job to be done ini gitu. Nah, yang ketiga itu adalah gains. Jadi job to be done, pains, gains. Nah, yang gains ini adalah hal yang diinginkan oleh customer, yang ingin dicapai, hal-hal bagus, hal-hal baik apa yang diinginkan oleh customer, yang bakal bikin customer itu satisfy, bikin customer itu bahagia kayak gitu. Jadi job to be done, pains, gains, itu definisiin dulu. Customer kita siapa, job to be done-nya itu apa, painsnya dulu, painsnya seperti apa, kemudian gainsnya seperti apa. Nah, gains sama pains ini kan sounds rhyme ya, kayak gains, pains, tapi sebenarnya mereka nggak opposite. Jadi kalau kita ngelis bagian pains, itu gainsnya bukan opposite dari pains, tapi biasanya mereka merupakan hal yang berbeda kayak gitu. Jadi nggak selalu opposite, gains dan pains. Nah, itu tadi kita udah ngomongin tentang customer profile. Yang selanjutnya akan kita omongin setelah kita ngedefinisiin customer profile itu adalah value map. Tadi di customer profile, kita punya job to be done dari customer kita itu apa. Job to be done ini kita pakai untuk ngerancang produk dan jasa yang mau kita tawarkan. Produk atau jasa yang mau kita tawarkan. Kayak gitu. Nah, udah nih, job to be done udah tahu, kita pakai dia untuk nge-design produk dan jasa. Kita mau nawarin apa nih, biar customer bisa ngelakuin aktivitas ini, kayak gitu kan. Kita bikin di produk atau jasanya di sini. Nah, tadi ada pains. Di bagian value map, kalian harus definisiin pain reliever-nya apa gitu loh. Jadi hal-hal negatif tadi kan ada tuh di bagian customer profile. Nah, di value map ini nanti kalian definisiin pain reliever biar pains-nya ini nggak kejadian, biar pains-nya ini nggak dirasakan, nggak didapatkan oleh customer. Pain reliever-nya tuh apa aja kayak gitu. Produk atau jasa kamu tuh punya proposition apa untuk biar customer ini nggak usah ngerasain pains atau hal-hal negatif, hal-hal yang tidak diinginkan itu tadi. Atas dasar pains yang kalian udah list tadi di bagian customer profile, kayak gitu. Oke, tadi di customer profile kalian ingat ada gains. Gains itu adalah hal-hal yang akan membuat customer bahagia ketika melakukan aktivitas tertentu atau mengkonsumsi produk tertentu atau menggunakan jasa tertentu. Nah, gains ini di value map fungsinya adalah untuk ngedefinisiin produk kita sebagai gain creators. Jadi tadi kan ada gains, ada hal-hal positif yang pengen dirasakan sama konsumen kayak gitu kan. Nah, di value map kita juga harus bikin produk kita ini sebagai gain creators biar menjawab tadi di bagian customer profile kayak gitu. So,
Tadi di customer profile itu ada customer jobs, job to be done, terus ada pains, ada gains. Nah, di value map itu kita jawab pakai product and service, kemudian pain relievers sama gain creator. Gitu. Jadi mereka itu saling saling berhubungan. Jadi nah, mereka ini akan selalu berhubungan dalam rangka kita mencapai keadaan yang namanya fit. Gitu deh. Nah, fit ini ada tingkatannya. Fit ini ada tingkatannya. Tadi kan kita udah definisiin tuh customer profile, kemudian value map. Nah, yang ketiga itu fit. Fit itu adalah keadaan ideal yang pengen dicapai kan sama bisnis. Jadi kita udah definisiin itu tadi semua. Terus kita pengen mencapai nih keadaan fit. Keadaan fit itu ada tahapannya lagi. Pertama, itu adalah problem solution fit. Jadi kita tadi kan nge-breakdown customer kita pengennya pekerjaan job to be done yang pengen mereka selesaikan atau pengen mereka lakukan itu apa. Terus kita jawab itu pakai produk kita kan. Nah, di sini ketika problem dan solusi itu match, itu keadaan kita namakan sebagai problem solution fit kayak gitu. Nah, di sini agenda utama nah, di sini aktivitas penting yang harus kita lakukan itu adalah memahami konsumen. Jadi kita pahami dulu tuh konsumen, benar-benar kita masuk benar-benar kita masuk ke permasalahan mereka, kebutuhan mereka, apa yang diinginkan, apa yang nggak diinginkan, dan segala macam. Kayak gitu. Itu tahapan pertama dalam fit. Jadi problem solution fit. Nah, yang kedua itu adalah product market fit. Tadi kan kita udah nyelesain masalah problem sama solutionnya. Kita udah nyari masalah dan nyari solusinya dari masalah itu gitu kan. Nah, yang kedua itu kita nge-create produknya kan. Ketika produk ini kita lempar ke pasar, kemudian ternyata pasar itu beresonansi sama apa yang kita desain. Ketika produk kita itu menjawab kebutuhan pasar, ketika produk kita itu ternyata dibutuhkan sama pasar, diinginkan sama pasar, dan pasar menerima dengan baik produk kita, itu adalah yang dinamakan product market fit. Jadi produk yang kita desain fit sama keadaan konsumen di pasar gitu. Nah, udah problem solution fit, terus product market fit. Yang ketiga apa? Yang ketiga itu business model fit. Jadi kan dua yang pertama tadi, problem solution fit sama product market fit, itu tuh artinya bisnis kita udah jalan. Nah, keadaan fit ketiga itu adalah business model fit. Nah, yang ketiga ini, aktivitasnya itu adalah mencari bisnis model yang tepat. Jadi seiring dengan berjalannya waktu, aktivitas bisnis kalian terus berjalan, terus produk kalian mengalami kalian terus melakukan inovasi produk, pengembangan produk dan segala macam. Nah, yang ketiga itu kalian harus seiring dengan berjalannya bisnis kalian juga harus selalu mencari bisnis model yang tepat. Ketika kalian udah menemukan bisnis model yang baik, yang tepat, keadaan fit yang ketiga yang akan kalian capai itu tadi adalah bisnis model fit. Kayak gitu. Nah, itu tadi tentang stage pertama dalam organizational growth, yaitu stage new venture. Setelah melewati tahap pertama, di sini berarti kan bisnis model kalian valid kan, bisnis model kalian works kayak gitu. Nah, udah melewati tahap yang pertama itu, kalian udah nggak dikategorikan sebagai new venture lagi, tapi kalian masuk ke stage yang kedua, yaitu expansion. Nah, di expansion ini tantangan utama yang dihadapi oleh sebuah bisnis atau organisasi itu adalah organizational scale up. Jadi kalian harus scale up secara organisasi. Soalnya bisnis model kalian udah valid, aktivitas bisnis kalian udah berjalan dengan baik, produk kalian udah sangat diterima sama pasar, tinggal maintain itu semua. Nah, sekarang saatnya untuk scale up organisasi bisnis kalian. Nah, ini artinya kalian harus mengembangkan sumber daya dan sistem yang diperlukan untuk tumbuh lebih jauh lagi. Jadi ini lebih kepada pengembangan sistem untuk bisnis kamu biar day-to-day basisnya itu bisa berjalan dengan lancar. Seperti itu. Jadi dikuatin di bagian organisasinya. Jadi pada stage 2 ini, bisnis kamu butuh sistem operasional yang baik, yang dikembangkan dengan baik, di mana dia akan memfasilitasi perusahaan kamu untuk beroperasi secara efisien dan efektif,
pada day-to-day basis. Nah, dari tadi kan aku mention tentang day-to-day basis, kegiatan sehari-hari yang dilakukan untuk menunjang bisnis kamu kayak gitu. Nah, salah satu hal yang juga penting dilakukan dalam day-to-day basis itu adalah pencatatan keuangan. Nah, sangat penting bagi suatu bisnis, perusahaan, atau organisasi untuk selalu mencatat keuangan dari kegiatan yang dilakukan. Nah, pencatatan ini kemudian dirangkum menjadi laporan keuangan. Nah, tujuan dari pencatatan keuangan ini adalah untuk mengetahui bisnis kamu itu sebenarnya untung atau malah rugi, dan juga untuk mengetahui kondisi keuangan dari perusahaan kamu secara umum, kayak gitu. Nah, dari sudut pandang keuangan dan akuntansi, ada 4 jenis laporan keuangan yang lazim digunakan oleh perusahaan-perusahaan atau bisnis-bisnis di luar sana. Yang pertama itu adalah laporan laba rugi atau income statement. Nah, yang kedua itu adalah neraca keuangan atau balance sheet. Yang ketiga itu laporan perubahan modal atau statement of stockholder equity. Dan yang keempat itu adalah laporan arus kas atau statement of cash flow. Yang pertama tadi kan laporan laba rugi atau income statement. Nah, laporan laba rugi ini tuh menjabarkan pemasukan dan pengeluaran dari bisnis kalian. Jadi yang masuk dicatat, yang keluar juga dicatat. Tujuannya adalah untuk nanti mengetahui laba bersih atau rugi bersih yang dihasilkan oleh perusahaan kamu. Ini juga bisa kita pakai untuk mengukur performa bisnis kita. Oke, sekarang kita bahas jenis laporan keuangan yang kedua, yaitu neraca keuangan atau balance sheet. Neraca keuangan yaitu laporan yang menunjukkan kondisi informasi atau posisi keuangan bisnis pada waktu tertentu. Jadi melalui laporan neraca keuangan ini kamu bisa melihat posisi bisnis kamu itu ada di mana. Kemudian komponen di neraca keuangan itu ada komponen bagian kiri dan komponen bagian kanan. Komponen bagian kiri itu adalah aktiva. Aktiva ini isinya adalah aset dan harta. Kemudian komponen bagian kanan itu ada liabilitas dan ekuitas. Nah, komponen bagian kiri dan bagian kanan itu selalu balance. Sekarang apa itu aktiva, apa itu liabilitas, dan apa itu ekuitas. Ketika kalian membuat sebuah bisnis, kalian pastikan butuh modal. Uang yang dibutuhkan untuk membuat bisnis ini berasal dari modal yang disetor, modal pribadi yang disetor. Kita selanjutnya akan menyebut itu sebagai ekuitas. Nah, ketika nggak ada modal, kita belum punya modal misal. Terus ada terus modal kita gimana sih? Sedangkan jika uangnya berasal dari pinjaman gitu. Sedangkan jika uangnya berasal dari pinjaman, itu kita sebut sebagai liabilitas. Nah, tadi komponen sebelah kanan itu liabilitas dan ekuitas. Nah, uang yang sudah masuk ke perusahaan berupa modal atau pinjaman tadi, selanjutnya akan kita pakai untuk pembelian aset. Aset ini bisa berupa alat produksi, kemudian pembelian rumah, bangunan atau tanah yang mensupport kegiatan bisnis kita. Aset inilah yang nantinya akan kita gunakan untuk menjalankan bisnis kita, yang tujuannya adalah untuk menghasilkan keuntungan. Nah, tadi berarti udah ngerti ya, sebelah kiri itu aktiva, kemudian sebelah kanan itu liabilitas dan ekuitas. Nah, bagian kiri dan bagian kanan ini akan selalu balance. Nah, tadi kan udah tuh laporan laba rugi, terus neraca keuangan. Nah, laporan keuangan yang ketiga, itu ada namanya laporan perubahan modal. Nah, laporan perubahan modal ini nanti akan menunjukkan besarnya perubahan modal yang telah terjadi, lengkap dengan penyebab perubahannya. Nah, untuk membuat laporan perubahan modal ini, data yang dibutuhkan itu adalah, yang pertama adalah jumlah modal pada awal tahun, pada pertama kali kalian membuat bisnis, kayak gitu ya. Nah, yang kedua itu adalah jumlah rugi atau laba bersih pada tahun tersebut. Jadi kan bisa rugi, bisa untung tuh. Jumlah rugi dan jumlah laba bersihnya itu kita butuhin untuk kita pakai datanya menyusun laporan perubahan modal ini. Terus yang ketiga itu adalah pengambilan dana pribadi oleh pemilik. Nah, jadi seumpama bisnis kita udah menguntungkan, terus kita bagi keuntungan untuk para pemilik, itu tuh datanya juga nanti dimasukin ke sini. Hal ini kita lazim sebut sebagai pembagian dividen. Nah, tadi kan ada salah satu data yang dibutuhkan untuk menyusun laporan perubahan modal, itu kan ada laba
ataupun rugi gitu kan. Itu kenapa kalian di awal tadi harus menyusun laporan laba rugi. Karena untuk nyusun laporan perubahan modal ini dibutuhkan data tersebut. Dari mana kita taunya perusahaan kita untung atau rugi? Kalau kita nggak mencatat laporan laba ruginya. Nah, laporan keuangan yang keempat yang juga harus kita susun. Nah, laporan keuangan yang keempat yang juga harus kita susun itu adalah laporan arus kas. Laporan arus kas itu sendiri adalah laporan keuangan perusahaan yang digunakan untuk menunjukkan aliran masuk dan aliran keluar dari dana kas yang kita miliki pada suatu periode tertentu. Jadi semua kegiatan berupa aliran dana masuk dan aliran dana keluar itu kalian selalu catat di laporan arus kas. Nah, itu tadi 4 jenis laporan keuangan yang harus selalu kita susun untuk bisnis kita. Tadi yang pertama ada laporan laba rugi atau income statement. Nah, yang kedua tadi ada neraca keuangan atau balance sheet. Yang ketiga itu ada laporan perubahan modal atau statement of stockholder equity. Dan yang keempat itu ada laporan arus kas atau statement of cash flow. Sudah cukup jelas ya. Nah, tadi kan kita bahas stage yang kedua tentang expansion, di mana fokus utamanya adalah untuk mengembangkan sumber daya yang kita punya dan mengembangkan sistem bisnis kita guna mensupport kegiatan day-to-day basis bisnis kita. Nah, sekarang kita masuk ke stage yang ketiga dari organizational growth. Nah, stage yang ketiga ini adalah professionalization. Nah, stage 3, professionalization itu kayak apa? Tadi kan di stage 1 dan stage 2, kalian udah fokus sama, kalau di stage 1 terus fokus sama market, kemudian fokus sama produknya. Di stage 2 itu kalian fokus untuk mengembangkan sumber daya yang kalian miliki dan mengembangkan sistem operasional untuk mensupport day-to-day basis kegiatan bisnis kalian. Kalau di stage 3, setelah kalian melewati stage itu berarti bisnis kalian udah ready untuk diprofesionalisasi. Sudah siap untuk dibawa ke tingkat maturity yang lebih lanjut, yaitu profesionalisasi. Nah, di stage ketiga ini, yaitu professionalization, kata kunci keberhasilannya itu adalah berubah dari yang tadinya bisnis kalian itu adalah early stage entrepreneurial venture, kemudian dibawa untuk dikelola secara profesional. Nah, nanti akan dikembangkan kemampuan manajerial dan sistem manajemen yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan di masa depan. Jadi kalau di stage 1, stage 2, bisnis kalian itu udah valid, kalian udah ngerapiin sistem operasinya. Nah, di bisnis ketiga ini, di stage ketiga ini, bisnis kalian udah ready untuk dibawa menuju pertumbuhan yang berkelanjutan atau sustainable. Nah, kegiatan-kegiatan utama pada stage 3 itu diantaranya nanti kalian akan fokus ke planning, jangka pendek dan jangka panjang, kemudian manajemen development. Jadi kalian akan fokusin ke pengembangan manajerial perusahaan kalian. Kemudian kalian juga udah mulai hiring profesional. Jadi yang tadinya bisnis kalian itu isinya adalah yang mensupport day-to-day basis, yang mensupport operasional. Kalau udah masuk ke stage 3, udah waktunya kalian untuk nge-hiring profesional. Jadi kalian akan fokus sama management development dan fokus sama organisasi bisnis kalian di stage ketiga ini. Kemudian, setelah stage 3 ini kalian beresin, kalian udah siap untuk menuju ke stage selanjutnya, stage keempat. Stage keempat yaitu consolidation. Nah, sekarang kita masuk ke bahasan mengenai stage 4 dari organizational growth. Ini sekaligus menjadi stage terakhir yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Stage keempat ini kita sebut sebagai consolidation. Consolidation ini akan berfokus sama corporate culture management. Jadi kalian akan fokus sama corporate culture dari bisnis kalian. Hal-hal yang akan kalian bangun nanti di stage 4 ini nanti adalah mengenai value, kemudian beliefs, dan norms yang akan kalian pakai di dalam perusahaan kalian. Jadi di stage 4 ini kalian harus berkemampuan untuk mengubah budaya atau pola pikir dari perusahaan untuk mendukung profesionalisasi perusahaan. Tadi di stage 3 gitu ya. Nah, ini nanti juga erat kaitannya dengan cara perusahaan kalian untuk berkomunikasi sama publik. Kemudian cara mengelola people di perusahaan kalian. Kemudian kalian juga akan memperkuat budaya perusahaan pada stage ini. Jadi di stage ini kalian akan fokusnya sama value perusahaan. Kalian ngembangin value perusahaan kalian. Nah, sekian sharing
tentang. Nah, sekian sharing materi mengenai organizational growth pada kesempatan kali ini. Semoga berguna bagi kalian untuk memulai bisnis, dan semoga bisnis kalian bisa sustain sampai mencapai tahap-tahap yang tadi kita bahas. Stage 1, 2, 3, 4. Semoga pada kesempatan selanjutnya kita bisa ngebahas stage yang selanjutnya. Sampai jumpa di lain waktu. Semoga berguna. Terima kasih.